Pernah saya mendengar seorang hamba Tuhan menanyakan kepada Tuhan, berdialog. Kenapa ya Tuhan bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, bukan bahasa-bahasa yang lain? Ini dia tanyakan kurang lebih 20 tahun lalu lah kepada Tuhan. Kenapa ya? Apa alasannya bahasa Inggris? Kenapa? Pasti kan nggak kebetulan. Kenapa menjadi bahasa internasional? Kemudian dia mendapat hikmat Tuhan. Dia sharing begini. Dia mendapat hikmat Tuhan adalah salah satu di bahasa Inggris sejarah. Sejarah itu bahasa Inggris adalah apa? History. History. Jadi his-nya kan biasa besar. History jadi adalah story tentang Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Jadi dalam sejarah itu atau bahasa Inggris history, cerita tentang Tuhan, bagaimana kalau seorang di dalam Tuhan hidupnya damai, diberkati, kalau di luar Tuhan sebaliknya. Karena tidak ada kebahagiaan dan damai sejahtera di luar Tuhan. Dan semua itu tercatat dalam history atau sejarah umat manusia. Dan semuanya itu adalah cerita tentang Tuhan. Kita akan lihat slide yang pertama. Silahkan. Saya dikirim ini juga mungkin ada beberapa yang sudah menerima slide ini. Bagus banget. Bahwa katanya Paus, kita semua ini sedang ziarah di bumi ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Perjalanan pulang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka semua sedang mengantre dalam perjalanan pulang kepada Tuhan. Dan antriannya itu kita nggak bisa, saya mundur deh ke belakang, kamu tuker deh di depan, saya nanti dululah. Kita nggak bisa, semua sudah ada waktunya untuk kita pulang ke rumah Tuhan. Biasanya untuk orang-orang yang tua, semakin tua tuh tangan kita makin lemes. Megang apa-apa jatuh gitu ya. Jadi memang sengaja dilemes-lemesin oleh alam, oleh tubuh ini, supaya kita juga belajar melepaskan. Karena memang kalau kita pulang, nggak ada yang kita bawa. Maka kalau kita tahu kita semua sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Tuhan, di dalam COVID ini, sepertinya Tuhan memberi kesadaran untuk kita bisa prioritas. Apa yang penting, apa yang tidak penting. Maka Tuhan mengumpulkan keluarga-keluarga, dulunya jarang ketemu, tapi sekarang di rumah sering, supaya kita belajar apa yang penting dan tidak penting. Kita memprioritaskan apa yang penting. Dan biarlah setiap hari kita bangun, kita mau menjadi berkat, mau menjadi doa daripada sesama kita. Kadang-kadang kita minta kita yang dijawab doanya, tapi biarlah kita juga rindu menjadi jawaban doa bagi doa keluarga, doa orang-orang di sekitar kita. Kita nggak janjian sama WL, tapi kok sama ya lagunya ya dengan ayat yang saya mau kasih. Adalah dari Mazmur 139, mulai ayat 7 sampai dengan 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku.
Kemana kita dapat lari? Pergi menjauh daripada Tuhan. Tidak bisa. Karena dimanapun Tuhan adalah Allah Maha Hadir, Dia ada di sana. Baru-baru ini, saya baru punya cucu, yaitu dari ponakan. Jadi baru punya cucu pertama lah, ponakan pertama yang melahirkan. Dan bapaknya itu posesif banget sama si bayi perempuan yang baru lahir ini. Dipasang CCTV di mana-mana. Ada di sini tempat tidurnya tuh. Jadi kalau dia nengok sini ada CCTV. Dia nengok sini ada. Wah, di mana-mana CCTV. Jadi kadang-kadang kalau bapaknya lagi pergi, terus dia rindu anaknya lagi dimandiin misalnya. Terus kalau kehalangan, dia akan WA. Tolong jangan dihalangi kameranya, nggak kelihatan wajahnya. Waduh, jadi bener-bener bapak ini siapkan semua apa yang diperlukan si anak perempuan ini dan sangat memperhatikan. Ketika saya lihat ponakan saya gitu ya, saya pikir hati Bapa di sorga juga begitu pasti ya. Di mana-mana ada CCTV. Kita kesini dia tahu, kita kesini dia tahu, kita bangun, kita tidur, kita apa dia tahu. Dan sebenarnya Tuhan tuh sudah merencanakan semua yang terbaik untuk kita. Seperti Bapak ini pasti dia mau yang terbaik untuk anaknya. Demikian apalagi Bapa di sorga. Dia sudah merencanakan step by step, langkah demi langkah, sampai kita pulang ke rumah Tuhan, semua jalan-jalan yang terbaik dan terindah. Bukan tanpa ujian atau cobaan, itu pun indah. Karena lewat ujian, cobaan, kita naik kelas. Dan ada firman Tuhan juga dibilang, katanya Tuhan berkata, aku menghajar anak yang kukasihi, supaya jangan jadi anak gampang. Jadi jangan anak gampangan. Tapi setiap kita dilatih, dididik Tuhan menjadi orang yang kuat, berkarakter seperti Kristus, tabah, tahan banting, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lewat suka dan duka, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dulu saya pikir kalau baik, Allah bekerja. Kalau nggak baik, Allah tidak turut bekerja. Kalau sukses, Allah bekerja. Kalau susah banget kayak pintu tertutup, Allah tidak bekerja. Padahal kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan kita nggak bisa pergi dari mana, mau lari kemana. Si Yunus mau lari menjauh dari Niniwe. Wah, Allah kirim ikan paus, telen. Memang katanya bukan paus sih, nggak ada namanya, tapi ikan besar ya. Kita pikir paus aja ikan paling besar. Menelan dia dan memuntahkan dia ke darat. Di Mazmur 23 juga dikatakan Tuhan memimpin kita di jalannya yang benar, bukan ke jalan. Karena kalau kita sudah menjadikan Tuhan gembala agung jiwa kita, kita sudah di jalan yang benar. Tapi kadang-kadang kita sudah di jalan yang benar, tapi mau ke kiri, mau ke kanan, mau melenceng. Maka Tuhan memimpin kita di jalan yang benar. Oleh karena, bukan karena kita baik, bukan karena kehebatan kita, tapi oleh karena namanya. Jadi karena ada nama Tuhan pada hidup kita, ketika kita mau melenceng kiri kanan, Tuhan akan berusaha menarik kita kembali di jalannya yang benar. Kita akan lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30. Yohanes 10, 27 sampai dengan 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ayat 28 mengatakan kalau kita jadi dombanya Tuhan, maka kita tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak akan satupun merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi kita ada di tangan Yesus. Ada di tangan Yesus. Dan ayat 29, Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tadinya kita di tangan Yesus. Kemudian tangan Bapa. Dan dikatakan ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita jadi dombanya Tuhan Yesus, kita di tangan Tuhan Yesus, di tangan Bapa, dan Bapa dan Yesus adalah satu. Kira-kira siapa yang bisa merebut kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa yang adalah satu? Tidak ada. Tapi kita tetap bisa keluar. Karena Tuhan menghargai kita manusia bebas. Kita bisa keluar dari tangan perlindungan Yesus dan Bapa adalah kalau kita sendiri yang mengeluarkan diri kita dan pergi. Tuhan Yesus dan Bapa hanya bisa mengarahkan kita supaya kita kembali. Tapi adalah keputusan kita mau kembali atau tidak, mau tetap di jalan Tuhan atau mau di jalan seenaknya kita sendiri. Padahal Tuhan sangat rindu dan tidak ada kebahagiaan dan damai sejahtera di luar Tuhan. Itu semua ada di history, di sejarah, di cerita tentang Tuhan. Maka lewat banyak kejadian, firman Tuhan berkata, kita tuh kadang-kadang gak setia. Tapi terpujilah Tuhan, kita punya Allah yang setia. Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Pasti kita semua punya pengalaman ketika kita kecewa sama Tuhan. Kita malas berdoa. Kita lagi malas ke gereja. Kita lagi gak mau rajin kepada Tuhan. Barangkali gak semua sih ngalamin. Tapi kalau saya ngalamin kadang-kadang, aduh kok begini ya Tuhan, gimana gitu, terlalu banyak masalah. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh bisa mengingatkan dengan hal-hal yang sepele sampai kita tahu, oh it's about you, this is you Lord, this is you. Tiba-tiba ada pertolongan yang sederhana yang kita bisa tahu, ini Tuhan yang menolong. Contohnya deh, kalau saya lagi nyetir, kan kadang-kadang kalau lagi dulu ya, lagi offline itu kan kadang kita nyetir pelayanan di kantor, ada di mall, di mana nyari parkir tuh nggak gampang. Jadi sebelumnya tuh apalagi kalau udah mepet, saya berdoa, Tuhan, tolong nih Tuhan, parkirnya supaya deket pintu masuk. Tolong Tuhan. Saya pakai ayat lagi. Kalau Yesus saja Engkau sudah berikan, pastilah tempat parkir juga Engkau akan berikan. Yesus aja yang susah, paling susah Engkau berikan sudah diberikan, apalagi cuma tempat parkir Tuhan. Saya nyetir, bener dapet tempat parkir. Pas deket pintu masuk. Ini sih bukan cuma sekali dua kali. Dulu saya pikir kebetulan. Tapi kalau udah 60 kali, 70 kali, 80 kali begitu. Oh, this is you Lord. Thank you Jesus. Tempat parkir yang sepele aja Engkau dengar. Apalagi masalah-masalah yang lebih besar, lebih penting dari tempat parkir. Jadi kita tahu, oh this is you Lord. Ini Engkau yang menjamah, yang menyatakan dirimu. Pernah juga saya pelayanan di Tanjung Priuk. Pokoknya masuk-masuk gang gitu ya, di Tanjung Priuk. Sederhana, di rumah. Orangnya pada sederhana-sederhana. Cuman waktu itu
saya tuh lagi kepengen banget makan spekulas. Jadi tahu kan kue spekulas yang dari Holland itu? Nggak tahu deh, kadang-kadang kan kita suka kepengen makan apa, itu lagi kepengen. Bayangin, abis pelayanan di Tanjung Priuk, tempat yang sederhana, ada satu oma-oma orang Ambon. Dia datang ke saya. Saya nggak bilang tuh di situ saya kepengen spekulas, nggak, cuma ada di hati lah kepengen. Terus abis pelayanan, dia bilang, ik punya saudara baru datang dari Holland katanya ya, bawa oleh-oleh spekulas. Ini ik mau kasih sama yey hamba Tuhan. Kaget nggak tuh? Bayangin di Tanjung Priuk yang kita nggak duga, jarang kan spekulas dari Holland jualan juga. Di mana kita mau beli di sini? Kok ada gitu ya? Tuhan paling tahu. Saya lagi kepengen ini ada orang dari Holland datang ke oma-oma ini kasih. Ini coba gimana? Ini pasti cuma dari Tuhan. Oh, thank you Jesus. This is you, Lord. This is you. Jadi Tuhan tahu kita mau bangun, kita berdiri, mau jalan. Dia adalah Allah Maha Tahu. Kadang-kadang saya juga suka simpen, itu ada burung-burung kan warnanya bagus-bagus, atau ada apalah binatang di laut bagus-bagus, atau bunga-bunga. Saya suka simpen di handphone saya. Supaya kalau saya lagi susah, lagi kayaknya Tuhan gak pedulin saya, kayak Tuhan kok jauh banget. Saya lihat, aduh ini coba ya, Tuhan mendesain warna burung-burung ini sampai detail, bunga-bunga ini sampai detail. Luar biasa. Kalau bunga yang cuma seminggu hidupnya, kau desain begini rupa Tuhan, apalagi saya pasti engkau perhatikan. Kalau ini engkau perhatikan detail, masa saya nggak diperhatikan detail Tuhan? Atau kayak kalau saya lagi susah banget misalnya, lagi sumpek banget, saya keluar, saya memandang keluasan langit, alam semesta. Jadi kalau saya memandang kebesaran Tuhan, how great thou art, bila ku pandang alam semesta. Sebenarnya mau di tumbuhan, di binatang, di alam semesta, itu semua menunjukkan kebesaran Tuhan. Itu semua tentang Tuhan. Siapa yang bisa ciptakan? Jadi kalau saya udah lihat alam semesta yang luas dan besar ini, kalau kita sudah melihat kebesaran Tuhan, masalah kita jadi apa? Ya, nggak level, masalah kita kecil banget dibandingkan sama kebesaran Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan ini, semua menuju kepada Tuhan. Menunjukkan how great thou art. Betapa luar biasanya Tuhan Sang Pencipta. Maka kita sering-sering deh katanya mesti lihat matahari terbit, matahari terbenam. Kita melihat awan yang indah walaupun kadang-kadang di Jakarta ini abu-abu. Tapi kita lihatlah kebesaran alam semesta. Alam semesta ini aja udah besar. Apalagi penciptanya adalah Allah yang maha besar. Yang kita panggil dengan nama Aba Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Saya melihat keluarga ponakan saya, bagaimana si bapak ini memperhatikan si bayi perempuan ini luar biasa. Dia aja begitu, apalagi Bapa di sorga kepada setiap kita masing-masing. Kita akan lihat Filipi 1 ayat 20. Akhirnya lewat jatuh bangun, pergumulan hidup, bahkan Paulus berkata, akulah manusia yang paling jahat, katanya ya. Dia punya banyak kesalahan. Maka pada Filipi 1 ayat 20, ini ketika Paulus menulis ketika dia sudah tua, ketika udah mau meninggal. Maka dia tuliskan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu,
melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini juga menjadi doa saya. Sekalipun kadang-kadang saya jatuh bangun dalam dosa mengikut Tuhan, tapi biarlah jatuh bangun kita dalam dosa dan mengikut Tuhan itu grafiknya naik. Masih naik. Jangan jatuh bangun kita tuh datar aja. Kalau datar aja nanti orang bilang, percuma, lu ke gereja-gereja, ke PD-PD, tetap aja negatif pikirannya, tetap aja suka bohong, tetap aja iri, tetap aja suka gosip. Nah itu tuh yang begini nih, datar, nggak berubah. Kita harusnya bertobat, apalagi mau prapaskah ini kita mesti bertobat. Dan kalau orang ketemu kita, makin hari setiap tahun mereka melihat Kristus makin dimuliakan dalam hidup kita. Jangan seperti Yudas, itu kasihan banget, dia grafiknya begini dan berakhirnya murtad. Jangan bermula dengan roh, berakhir dengan daging. Maka ini juga menjadi doa saya, Tuhan, biarlah entah aku hidup ataupun mati, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Kristus dengan nyata dimuliakan. Biarlah kemuliaan Kristus nampak ketika aku hidup, juga ketika aku mati. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi Rasul Paulus tuh kayak hidup didesak oleh dua pilihan. Aduh, udah rindu hidup bersama dengan Kristus. Tapi kalau masih ada tugas di sini, biarlah aku hidup memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi di sini dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau aku harus hidup di dunia ini, biarlah aku hidup memberi buah. Sehingga baik hidupku maupun matiku, itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Karena sekalipun kita hidup 100 tahun, sekalipun kita persembahkan seluruh hidup waktu kita, tidak pernah akan cukup membalas kasih Tuhan bagi kita. Dia yang mengampuni dosa kita, mati di salib gantikan semua dosa kita. Dia juga menanggung sengsara dan semua kutuk yang untuk kita. Ketika kita jatuh, dia mengangkat kita. Ketika kita berdosa dan kembali kepada Tuhan, dia memeluk kita kembali. Dia teramat sabar untuk setiap kita. Maka biarlah kita tiba pada satu keputusan. Dengan apa dapat kubalas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa? Selain dengan mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya persembahan hidup aja, tapi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga baik hidupku maupun matiku, kita semua memuliakan Tuhan. Amin.